Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi, channel saya ini saya buat untuk adik-adik SMK, adik-adik SMA yang ingin mempelajari utamanya di bidang. Jadi sebenarnya ini adalah channel yang kedua saya. Jadi sebelum ini saya itu sudah pernah buat channel yang sampai sekarang masih saya aktifkan juga. Jadi itu berkaitan tentang perbaikan mobil. Nanti teman-teman bisa lihat kalau ingin memperbaiki mobil, utamanya di sistem injeksi, nanti saya taruh di deskripsi untuk linknya. Oke, jadi yang saya bahas di video pertama ini berkaitan tentang sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan yang utamanya itu adalah sistem ya, ya, saya nyalakan dulu lasernya. Untuk sistem pengisian, kenapa ini saya bahas di video pertama saya? Karena teman-teman adik-adik mungkin juga sudah tahu bahwasanya untuk mobil utamanya itu kelistrikan utamanya disuplai oleh aki atau baterai. Ya, jadi ketika itu tidak diisi, maka kelamaan akinya pasti akan habis. Gitu ya. Jadi kalau habis otomatis mobilnya tidak bisa dijalankan atau tidak bisa di atau tidak bisa digunakan. Oke, terus lanjut untuk tempat. Jadi untuk sistem pengisian itu ada dua. Jadi ada yang bertipe konvensional, ya, sebelah ini ya. Ini ada yang tipe konvensional dan ada yang sudah menggunakan IC. Jadi perbedaannya antara yang konvensional sama IC ini apa? Itu sebenarnya hampir tidak ada perbedaan secara kasat mata, ya. Sama-sama masih menggunakan alternator, juga sama-sama masih diputer alternator. Ya. Jadi bedanya apa? Itu nanti saya bahas di uh, video yang ketiga atau enggak yang kedua. Gitu ya. Jadi yang jelas untuk konvensional sama IC-nya itu hanya terletak pada regulator. Regulator itu apa? Nanti saya jelaskan juga lebih dalamnya di slide yang berikutnya. Tapi di sini saya singgung sedikit. Jadi regulator, ya, jadi antara tiga kiri sama kanan ini sama. Dua-duanya itu adalah regulator. Yang mana fungsinya dari kedua ini sebenarnya sama, yaitu fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Jadi ketika mesin putaran mesin rendah ataupun putaran mesin tinggi itu tegangannya ke pengisian atau mengisi akinya itu tetap stabil. Jadi tidak low charger atau tidak overcharger. Jadi caranya seperti apa itu nanti kita bahas. Jadi yang jelas sistem pengisian itu utamanya untuk mobil itu bagusnya pengisiannya itu entah itu putaran mesin rendah, sedang maupun tinggi itu berada di sekitar 14 volt. Jadi fungsi dari keduanya ini antara yang kiri dan kanan itu semuanya sama untuk menstabilkan tekanan. Cuma yang konvensional itu masih menggunakan platina, yang IC itu sudah menggunakan elektrik. Terus keduanya kok bisa menstabilkan tegangan itu bagaimana caranya? Itu nanti kita bahas juga. Ya. Oke, lanjut. Untuk pembahasan, jadi pembahasan di video kali ini nanti yang pertama itu hanya di pengertian. Jadi pengertian sistem pengisian itu seperti apa, terus kemudian komponen sistem pengisian itu seperti apa. Jadi kalau komponen sistem seperti ini masih dalam jangkauan yang luas, jadi belum teliti. Jadi nanti setelah komponen sistem itu ada komponen per partnya dari sistem. Gitu. Terus setelah dari komponen sistem, nanti fungsi dari komponen itu untuk apa saja, terus cara kerja komponen sama cara kerja sistem pengisian. Tapi sekali lagi saya ingatkan di sini video pertama ini saya fokuskan hanya pada yang bertipe konvensional atau belum menggunakan IC atau yang masih menggunakan platina. Ya. Jadi hanya ada 5 poin pembahasan, jadi nanti videonya tidak terlalu panjang, jadi kalau bisa jangan skip biar tidak ketinggalan. Oke, jadi kalau video ini menurut teman-teman nanti ada manfaat, sekali lagi saya ingatkan tolong di subscribe ya untuk menggunakan. Oke, langsung next. Untuk pengertian, jadi di sini sudah saya tampangkan di sini alternator. Jadi ini adalah salah satu komponen utamanya sistem pengisian yang alternator itu. Jadi entah itu yang menggunakan regulator yang masih mekanik atau konvensional ataupun yang AC,
itu sama-sama masih membutuhkan yang namanya alternator. Oke, untuk pengertian sistem pengisian merupakan sistem yang didesain pada kendaraan bermotor yang mempunyai fungsi utama untuk mengisi baterai atau aki pada kendaraan. Ya, jadi tidak mobil saja, sepeda motor, truk itu sama-sama membutuhkan sistem pengisian. Karena kenapa? Memang tidak dapat dipungkiri kendaraan kita itu memang sangat membutuhkan asupan listrik yang lumayan banyak, namanya untuk lampu, untuk AC, untuk wiper, washer, ataupun sistem-sistem yang lain, apalagi yang sudah ditambah dengan sistem audio. Nah, itu tambah boros lagi itu konsumsi elektriknya. Oleh sebab itu, peran dari sistem pengisian di sini sangat benar-benar bermanfaat, sangat-sangat diperlukan. Gitu. Ya, itu secara pengertian. Kemudian untuk komponen, jadi ini saya ambil dari garis besar yang di sini terusan komponen utama sistem pengisian konvensional. Lihat sekali lagi ini pengisian konvensional. Jadi yang pertama itu ada baterai atau aki di sana. Jadi baterai itu selain dia dibutuhkan untuk sistem ini untuk mengisi baterai, tapi juga dibutuhkan di sistem ini. Jadi dia yang diisi, tapi dia juga yang dibutuhkan. Kenapa kok dia juga dibutuhkan padahal dia yang diisi? Nah, itu nanti saya jelaskan di video ini. Kemudian yang kedua ada kunci kontak, terus ada lampu indikator. Jadi lampu indikator ini yang berada di speedometer, entah itu mobil tahun lama, tahun 90-an, tahun 80-an, sampai yang terbaru sekarang, lampu indikator ini tetap tidak berubah ya. Gambarnya ya gambar kayak aki ini ada tulisan plus sama min warnanya merah. Jadi ini harus mati saat mesin menyala dan harus menyala pada saat mesin mati. Jadi kontak on ini harus nyala, terus ketika mesin hidup ini harus mati. Itu untuk menandakan bahwasanya sistem pengisiannya itu normal. Kemudian ada regulator mekanik. Ini jasanya untuk pengisian konvensional sangat besar sekali karena yang menstabilkan tegangan yang dikeluarkan oleh alternator ini ya ini regulator mekanik ini. Terus komponen yang terakhir baru di alternator. Jadi untuk sistem pengisian konvensional itu komponen utamanya itu ya hanya ada 5. Satu aki, 2 fungsi kontak, 3 lampu indikator, yang keempat ada regulator mekanik dan alternator itu sendiri. Kalau di situ nanti dibutuhkan baterai ataupun dibutuhkan komponen lain itu hanya tambahan sistem penanganan supaya terjadi korslet tidak terbakar maka ditambah listrik. Tapi itu bukan komponen utama, tapi komponen pendukung. Oke, lanjut. Untuk fungsi komponen yang pertama dari baterai. Jadi tadi di awal sempat saya singgung kenapa kok baterai itu yang padahal baterai itu yang diisi tapi kok dia sebagai komponen utamanya. Jadi bedanya sistem pengisian sepeda motor sama mobil itu ya di sini. Jadi kalau pengisian sepeda motor itu dia di bagian kirinya untuk motor yang bertipe transmisi manual itu ada yang namanya bak magnet. Di situ ada magnet tetapnya yang berfungsi untuk menghasilkan induksi. Tapi kalau di mobil itu dia alternatif tidak mempunyai uh, magnet tetap, tapi melainkan magnetnya itu adalah magnet buatan yang dibuat oleh aki. Jadi di sini tertulis pada sistem pengisian fungsi utama baterai adalah untuk memberikan tegangan positif dan negatif kepada rotor coil yang ada di alternator. Jadi ini letaknya di dalam alternator ya. Di rotor coil pada alternator supaya bisa menjadi medan magnet. Jadi kenapa rotor coil ini dia bisa menjadi magnet? Karena di dalamnya ini di rotor coilnya di sini ada lilitan dan tembus ke sini. Ini namanya slip ring ya. Jadi ini antara yang kiri dan yang kanan ini dia tidak terhubung, uh, tidak terhubung langsung. Maksudnya di sini nggak langsung nempel, ini ada batasnya. Jadi yang dari atas ini masuk ke lilitan, ya yang warna kuning di sini, terus kemudian keluar lilitannya keluar masuk ke yang bawah ini. Bawah satu dikasih plus, satu dikasih min,
Akhirnya di sini dia akan menjadi bodinya yang besi-besi di sini akan menjadi magnet. Jadi eh, untuk menghasilkan tegangan listrik itu dibutuhkan magnet. Fungsi baterainya di sini itu adalah untuk memberikan tegangan ke rotor coil supaya rotor coilnya di sini dia menjadi magnet. Karena untuk pengisian di mobil itu dia tidak mempunyai magnet tetap. Loh, pertanyaan kenapa kok di sini tidak dibuat magnet tetap saja? Mungkin ada pertanyaan kalau kayak gitu. Kenapa kok di rotor coil di sini nggak dikasih magnet tetap saja? Jadi eh, di sini memang diperlukan untuk magnet bertipe tidak tetap. Kenapa diperlukan magnet tidak tetap? Karena ini magnetnya di sini itu nanti bisa ditata. Jadi magnet yang kuat, magnet yang tidak terlalu kuat, bahkan nanti di suatu kondisi magnetnya itu perlu dihilangkan supaya tidak terjadi yang namanya overcharge. Jadi fungsi regulator entah itu yang IC maupun yang konvensional itu fungsinya hanya untuk menata kemagnetan di sini. Ya, supaya pada saat putaran mesin lambat atau masih idle, putaran mesin rendah, menengah atau sedang ataupun tinggi itu tegangannya dia tetap stabil. Nah, di situ di sini tidak bisa dipaksa untuk dikasih magnet tetap, harus magnet buatan. Karena regulatornya atau IC-nya itu yang ditata adalah magnetnya di sini. Jadi pas putaran mesin lambat itu magnetnya dibuat kuat, pas putaran mesin sedang dikurangi magnetnya dan di putaran mesin tinggi magnetnya sangat dikurangi bahkan bisa sampai hampir habis magnetnya. Sehingga tegangannya itu tetap stabil. Jadi bedanya sama genset, jadi biasanya sama genset, kalau genset itu dia pakai magnet tetap nggak apa-apa. Karena kenapa? Dia putarannya itu dia dibuat stabil sama operatornya. Kalau mobil kan nggak mungkin. Terus kalau ada yang nanya, loh sepeda motor kenapa kok pakai magnet tetap? Nggak pakai magnet buatan, itu tegangannya kok bisa stabil. Nah, itu udah bagus. Kalau mungkin ada nanti yang pertanyaan seperti itu, nanti coba ditanyakan di kolom komentar, saya buatkan video khusus seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi fungsi utama dari baterai itu adalah untuk menghasilkan atau untuk membuat medan magnet pada rotor coil. Jadi tanpa adanya baterai atau aki, sistem pengisian di mobil itu tidak akan bisa bekerja. Karena kenapa? Tidak akan pernah dia menjadi magnet. Jadi alternator itu menghasilkan listrik, tapi dia butuh disuplai dulu oleh api. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke komponen yang kedua dari kunci kontak. Kenapa komponen kunci kontak ini sangat penting? Jadi kalau di sini tertuliskan pada sistem pengisian, kunci kontak mempunyai fungsi untuk menghubung dan memutuskan arus positif dan dari baterai menuju ke sistem pengisian. Kenapa arus positifnya perlu diputus disambung? Ini tadi jawabannya. Jadi kalau tegangan positifnya di sini terus masuk, maka komponen rotor coil di sini lilitannya dia tidak akan bertahan lama dan akhirnya pun dia akan cepat habis ataupun eh, akan terkuras habis di lilitannya sini. Dan itu di sistem pengisian kunci kontak itu fungsinya sangat penting sekali. Jadi pada saat kunci kontak on, nanti positif akan masuk ke rotor coil di sini, masuk melewati slip ring di sini melalui karbon brush atau brustle, kemudian melewati lilitan ketemu slip ring yang kedua, terus baru di ground. Jadi fungsi dari kunci kotak ini sangat berpengaruh sekali. Jadi pas dibutuhkan dia harus menghubungkan tegangan positif, ketika tidak dibutuhkan dia harus memutus tegangan positif yang masuk ke alternator. Ya, lanjut. Komponen yang ketiga adalah lampu indikator. Jadi kalau di video yang seperti ini ya. Jadi lampu indikator ini fungsinya adalah untuk menjadi indikator atau memberi informasi kepada pengemudi bahwasanya sistem pengisian itu bisa berjalan normal atau tidak. Jadi lampu indikator pengisian itu normalnya ketika pada saat kunci kontak on, dia lampu gambar apinya warna merah di sini harus nyala dan ketika mesin hidup lampunya harus mati.
Ketika mesin masih sudah hidup kok lampunya tidak mati, berarti itu sistem pengisiannya ada yang bermasalah. Jadi teman-teman kalau punya mobil silahkan dicek itu. Nah, lampunya pas mesin sudah hidup lampunya mati atau tidak. Oke, lanjut untuk komponen berikutnya, yaitu adalah regulator mekanik. Jadi untuk fungsi utama dari regulator mekanik ini adalah untuk menstabilkan tegangan pengisian di kisaran 14 volt. Jadi 14 volt itu adalah tegangan paling bagusnya untuk mengisi aki ya. Jadi usahakan jangan sampai aki itu alternatif pengisiannya itu sampai di atasnya 14 volt, bahkan 15 volt itu sangat berbahaya sekali. Itu nanti akan menyebabkan overcharge yang mana apinya akan cepat mengembang karena terlalu panas. Jadi pengisian itu paling bagus di 14 volt, boleh kurang dikit, boleh lebih dikit ya. Jadi nggak bisa kalau harus benar-benar 14 volt terus itu nggak bisa, apalagi yang tipe konvensional atau mekanis seperti ini itu nggak bisa. Kalau IC mungkin pasti hampir mendekati terus 14 volt, tapi juga pasti ada turunnya, ada naiknya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi uh, seperti itu fungsi dari regulator mekanik. Fungsi utamanya hanya untuk menstabilkan tegangan di kisaran 14 volt. Ya, jadi nggak bisa kalau ke 14 volt itu nggak bisa. Oke, lanjut. Komponen berikutnya adalah alternator. Jadi di awal tadi sudah saya singgung, entah itu yang IC, entah itu yang masih menggunakan konvensional, itu pasti semuanya menggunakan alternator untuk sistem pengisian. Jadi fungsi utama dari alternator ini adalah untuk menghasilkan tegangan DC. Jadi keluarnya dari alternator itu tegangan sudah searah, sudah cocok untuk aki, cuman tegangannya itu yang kurang stabil. Kenapa nggak stabil? Pada saat putaran mesin rendah, dia tegangannya bisa kurang dari 12 volt, dan pada saat putaran mesin tinggi dia bisa lebih dari 14 volt. Makanya perlu ditambahi regulator. Tuh, oke lanjut. Ya, ini saya singgung sedikit mengenai komponen alternator. Jadi di dalam alternator sini, itu dalamnya itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada ini, rotor coil, yang mana fungsinya tadi untuk menghasilkan medan magnet. Terus kemudian ada stator coil, jadi fungsi di sini adalah untuk menghasilkan tegangan listrik AC. Kemudian yang gambarnya ada anak panah seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dioda di sini. Fungsinya adalah untuk merubah tegangan AC menjadi DC. Jadi yang dari awalnya bolak-balik menjadi searah. Supaya kenapa kok disearahkan? Karena AC itu tegangannya adalah searah, sudah searah, itu ada kutub positif dan kutub negatif. Jadi ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya untuk proses bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan, bagaimana prosesnya bisa berubah dari AC menjadi DC, itu saya jelaskan di slide berikutnya. Jelas untuk alternator itu komponen utamanya itu ya hanya tiga ini. Yang pertama ada rotor coil, stator coil, dan dioda. Jadi kalau ada komponen-komponen yang lain itu adalah komponen pendukung. Contoh komponen pendukung apa? Mungkin di beberapa alternator ada yang dikasih kipas, ada yang dikasih vakum untuk uh, membantu booster rem, ada yang dikasih untuk pompa oli itu ada. Jadi tapi komponen utamanya, fungsi utamanya ya cuma ada tiga ini. Beda, rotor coil, dan rotor coil. Mana fungsinya ya. Terus di alternator itu untuk yang konvensional pasti di belakangnya alternator. Jadi di belakangnya alternator sini pasti ada tulisan NBFI. Nah, itu fungsinya apa? Ini kita bahas di sini berikutnya. Oke, jadi ini secara rangkaian secara menyeluruh dari sistem pengisian konvensional. Jadi rata-rata yang pakai mungkin ya kendaraan kayak kijang kota, bahkan seperti kijang kota yang sekarang itu rata-rata sudah dirubah atau sudah dimodifikasi menjadi pengisian yang menggunakan IC. Biasanya pakai Avanza rata-rata. Tapi ini kenapa kita perlu bahas? Karena basicnya bisa menguasai yang IC itu harus tahu yang
konvensional atau yang menggunakan platina. Oke, ini saya jelaskan sedikit. Oke, jadi yang pertama, untuk rangkaiannya itu dari baterai sini, ini ada baterai ya, yang ini yang tandanya seperti ini adalah tegangan negatif, ini negatif, ini juga negatif. Oke, terus kemudian ada V-sibling atau sekring pusatnya ini. Kemudian nah di sini ada kunci kontak, terus ada sekring, ada charger warning lamp atau lampu indikator. Nah, yang di sini satu set ini ada regulator mekanisnya, dan di yang sebelah kiri ada alternator. Nah, seperti ini. Oke, ini saya jelaskan. Yang pertama ini adalah cara kerja sistem pengisian pada saat kunci kontak on mesinnya mati. Berarti ini mesinnya belum berputar ya. Mesinnya belum dilakukan cranking dan belum hidup. Jadi ini ketika di kontak on, lampu gambar akinya yang warna merah di speedo itu harus menyala. Jadi kenapa kok bisa menyala? Ini saya jelaskan. Jadi dari baterai, tegangan positifnya itu akan masuk melalui sekring, kemudian dari kunci kontak on, di posisi kontak on sini, nah itu tegangan positifnya akan masuk lagi melewati sekring dan kemudian standby di lampu. Nah, ini standby, berarti di speedometer itu yang standby di lampu itu adalah tegangan positif, khusus untuk pengisian. Untuk yang lain, nah itu beda-beda setiap jenis mobil. Itu ketika kunci kontak on, positif akan standby di kutub yang satunya lampu ya. Lampu kutubnya ada dua atau terminalnya ada dua, satu plus satu min. Jadi yang plus itu sudah standby pada saat kunci kontak on. Jadi kontak on, positif masuk dan kemudian masuk di lampunya sini. Nah, lampu bisa nyala ketika dapat plus dan juga dapat minus. Nah, minusnya dapat dari mana? Sebelum ke sini, ini kita lihat dulu. Itu untuk positif yang satunya. Nah, ini ya. Selain masuk ke standby lampu, dia satunya masuk ke terminal sebelahnya, satunya kemudian di regulator. Regulator mekanis itu ada kode IG di sini. Nah, jadi nanti saya jelaskan bagaimana cara mencari kode L, IG, N, BFE akan saya jelaskan dulu. Tapi ini secara gambaran dulu untuk positifnya. Itu yang dari IG, yang dari baterai sini akan dipecah masuk menuju ke terminal IG regulator. Kemudian ini masih positif masuk lagi ke platina di dalamnya regulator. Ini PL ini platina ya. Platina 1. Nah, ini sebenarnya kan positif bisa melewati sini, ada resistor. Tapi kenapa nggak lewat sini? Karena di sini ada jalan yang lebih enak ini. Kalau di sini tegangan akan berat karena ada hambatan, karena di yang sebelah sini tidak ada hambatan, maka tegangan akan memilih yang tidak ada hambatannya. Jadi positifnya akan masuk ke IG, kemudian masuk ke platina 1. Karena platina 1 nempel sama platina 0, maka positifnya akan masuk lagi, diteruskan keluar di kode F-nya regulator. Kemudian di kode F-nya regulator itu dikasih sambung, nah ini kabel ya, jadi dikasih kabel menuju ke terminal F-nya alternator. Jadi di alternator, di belakang alternator itu ada kode F khusus untuk pengisian yang konvensional. Jadi kalian nggak usah nyari nih kode F-nya mana, B-nya ini mana, N mana, E mana, nggak usah nyari, karena di belakang alternator itu sudah ada. Tapi kalau yang di regulator mekanik itu kita harus nyari dulu. Oke, kemudian yang dari F ditemukan di F, kemudian positif akan masuk ke sini. Nah, yang pink ini adalah slip ring yang saya jelaskan di rotor coil tadi yang ini. Yang pink itu yang bentar. Nah, ini yang pink tadi yang di sini. Itu ya. Oke, jadi positif akan masuk ke slip ring, kemudian akan melewati lilitan. Nah, ini lilitan yang di rotor coilnya tadi yang warna kuning saya jelaskan tadi, melewati lilitan, kemudian masuk ke slip ring yang kedua, yang bawah, kemudian positif masuk, ketemu kode E, jadi keluar dari alternator kode E, kemudian langsung bertemu dengan tegangan negatif. Nah,
Kenapa kok di sini positif ketemu negatif tidak konslet? Karena di rotor coil di sini ada lilitan, ada bebannya. Jadi positif dia akan berhenti di lilitan, kemudian negatif juga akan berhenti di lilitan. Artinya positif sama negatif bertemu di lilitan. Akhirnya rotor coilnya di sini dia menjadi medan magnet atau magnet. Luarnya sini ada bodinya besinya tadi akan menjadi magnet. Ya, gitu. Itu untuk pada saat uji kotak on. Berarti di alternator sini dia akan sudah ada kemagnetan di rotor coilnya. Kemudian lampunya di sini kok bisa nyala? Bagaimana? Tadi pada saat pintu kotak on itu plusnya sudah stabil, lampu bisa nyala itu ketika dapat plus sama min, itu minnya didapat dari sini. Nah ini dari speedometer masuk ke regulator kode L, kemudian bertemu lagi ke kanan. Nah, kenapa nggak ke kiri? Karena ke kiri ini ada lilitan. Sama kayak ini resistor lilitan itu sama lilitan itu sama, dia adalah beban atau hambatan. Kalau ke kanan itu nggak ada hambatan, makanya dia milih ke kanan. Ini setrum akan milih ke kanan masuk ke P0, karena P0 nempel sama P1, maka positif akan masuk ke P1 sini, teruskan, kemudian positif akan bertemu dengan ground atau negatif. Jadi karena di sini ada bebannya, positif di sini tidak akan konslet sama negatif, melainkan negatifnya akan mengalahkan tegangan positif karena positif di sini sudah dihambat oleh lampu ya. Jadi di sini negatif akan masuk ke P0 negatifnya, P1 kemudian ke P0 negatif akan masuk ke L, negatif akan masuk ke lampu. Baik itu. Oleh sebab itu, ketika pada saat kunci kontak on, lampu di speedometernya akan menyala karena dapat dibagi kode L dan kode E di sini dan bertemu dengan negatif. Itu cara kerja pada saat kunci kontak posisi on dan mesinnya mati. Kemudian yang berikutnya itu adalah pada saat mesinnya sudah berputar tapi masih pada putaran lambat atau putaran idle di antara 700 sampai 800 rpm di sini. Jadi yang membedakan di sini lampunya sudah mati. Nah, ini lampunya sudah mati. Kenapa kok mati? Jadi positifnya itu masih masuk ke charger warning lamp sama sebenarnya di sini masuk. Cuman kalau dilihat ini masuk ke L. Nah, L-nya di sini PL0-nya di P0-nya platina 0-nya dia sudah tidak nempel sama P1 melainkan nempelnya sama P2. Nah, kenapa kok dia bisa nempel ke P2? Nah, itu kita bahas di sini. Ini tadi yang ini masih tetap sama untuk positif yang satunya. Itu masuk ke kode IG, masuk ke platina 1, platina 1 nempel sama platina 0, kemudian masuk seperti tadi saya jelaskan. Di sini ada medan magnet, dan karena rotornya ini dia berputar, maka stator coilnya di sini, ujungnya di sini dia akan menghasilkan tegangan. Tegangan AC ya. Tegangan AC termasuk juga ini tegangan yang di lilitan yang keluar menuju ke kode N, ini dia juga menghasilkan tegangan. Jadi kalau ada magnet, luarnya itu ada lilitan dan salah satunya berputar, dia itu akan menghasilkan tegangan berupa tegangan DC. Nah, AC mohon maaf akan berupa tegangan AC atau bolak-balik. Kemudian kenapa tadi lampunya bisa mati? Nah, ini karena yang menuju ke N ini dia akan menghasilkan tegangan. Terus ini ada tanda loncatan, berarti di sini nggak hubung ya. Kalau ini lurus terus ada titik itu berarti tandanya dia terhubung. Tapi kalau melompat ini berarti kabelnya tidak hubung. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh starter coil itu akan masuk, kemudian ketemu di atau dimasukkan ke regulator kode N. Nah, N-nya ini langsung berhubungan dengan lilitan di sini, lilitan yang namanya dengan voltage relay. Ya, jadi kemudian tegangannya di sini masuk ke sini, masuk ke kode E bertemu dengan tegangan negatif. Nah ini di sini ada tegangan positif dari N ini masuk ke voltage relay, kemudian ketemu dengan negatif, akhirnya terjadi medan magnet
platina nolnya yang awalnya tadi nempel sama P1 akan tertarik ke platina 2. Siapa yang narik? Magnet. Jadi di sini ada magnet sehingga P0-nya akan nempel ke P2. Kenapa kok lampunya di sini jadi mati? Karena L-nya di sini, tanda L-nya, dia awalnya tadi nempel sama P1, yang P1 itu adalah ground, dia itu jadi tidak dapat ground. Itu ya. Jadi lampu itu kan bisa nyala dapat plus sama min. Ini plusnya sudah dapat, tapi minnya di sini awalnya dapat min dari P1. Nah, ini P1 karena langsung ke ground, dia jadi nggak dapat negatif. Nah, tapi P0-nya ini dapat apa? Jadi kita lihat ini P0, ini dia dapat B. B itu teruskan dari mana? Nah, ini dapat dari dioda. Nah, ini positif. Berarti ketemu positif dengan positif, akhirnya lampunya tidak bisa menyala. Kayak gitu. Jadi, kenapa kok di sini bisa positif? Nah, ini saya jelaskan. Nah, di sini ada keluar tegangan AC melewati dioda. Dioda kalau lambangnya seperti ini, kalau ke kanan itu adalah jadi plus, kalau pas sebenarnya gini ya, kanan jadi plus, ke kiri jadi min. Jadi ini dari kumparan 1 keluar ke kanan jadi plus, masuk ke B, masuk ke aki ngisi aki. Kemudian lilitan yang kedua masuk ke dioda yang tengah, masuk ke B, kemudian masuk ke aki. Yang lilitan ketiga masuk ke dioda yang bawah ini, masuk ke kanan ke B, mengisi aki. Terus yang negatif ini, ke kiri negatif, digabung ke dioda 2, digabung ke dioda 3, terus negatifnya langsung dihubungkan ke E atau ke itu pada saat putaran mesin lambat. Terus yang berikutnya, pada saat putaran mesin sedang, oke, jadi secara prinsipnya yang ini sama, lampunya mati, langkahnya seperti tadi yang saya jelaskan di putaran mesin lambat, bedanya di sini. Nah, ini diperhatikan di sini antara PL1, PL0, PL2. Di sini awalnya tadi kan PL0 ini nempel sama PL1. Nah, ini ya. Nah, ini pada mesin lambat PL1 nempel sama PL0. Nah, jadi magnetnya di rotor coil ini masih sangat kuat karena tidak ada hambatan ini positifnya. Nah, ketika putaran mesin sedang, PL1-nya tidak nempel sama PL0, akhirnya tegangan positif dari baterai sini akan terpaksa melewati jalan yang ada. Yang mana jalan yang ada itu adalah resistor atau hambatan. Berarti yang awalnya mungkin di sini suplai tegangannya diberikan itu misal 100%, karena ada hambatan di sini mungkin dia akan berkurang jadi 80 atau 70%. Gitu loh. Kenapa ini tadi PL1-nya kok nggak nempel sama PL0? Nah, karena ini, karena putaran mesinnya sudah agak tinggi, akhirnya suplai atau tegangan yang dikeluarkan oleh litan di sini sudah besar. Nah, karena ini sudah besar, berarti tegangan itu tidak hanya mensuplai aki, melainkan dia juga diteruskan masuk ke ini tadi, sama ini masih nempel, PL P platina 2 sama platina 0 diteruskan ke sini, akhirnya mengisi lagi ke lilitan yang disebut dengan voltage regulator. Nah, di sini ada positif, kemudian ketemu dengan negatif. Terus pertanyaannya, pada saat putaran mesin lambat tadi, ini apakah tidak tidak ada di sini? Di sini kan juga tidak diputus ini kabel. Ini apakah ini pada putaran mesin lambat kok? Kenapa ini PL0 ini tidak mengambang? Kok masih nempel sama PL1? Karena tegangannya masih kurang kayak gitu ya. Jadi di sini tegangan bener di sini masih masih ada, cuman dia untuk menggerakkan voltage regulatornya di sini dia belum belum kuat, magnetnya itu belum besar. Nah, pada saat putaran mesin sedang, akhirnya di sini sudah mulai ada kemagnetan, akhirnya PL0-nya di sini akan mengambang, berarti nggak nempel sama PL1 juga nggak nempel sama PL2. Akhirnya di sini positif harus terpaksa melewati resistor, akhirnya di sini 100% keluar ke sini jadi sekitar 80 ataupun 90%, kemudian masuk ke rotor coil. Akhirnya magnetnya di sini dikurangi, gitu ya.
Loh, kok dikurangi magnetnya? Kenapa kok tegangannya bisa tetap stabil? Karena dibantu oleh kekuatan atau putaran stator coilnya, rotor coilnya di sini yang putarannya semakin kencang. Karena di sini putaran mesinnya sedang. Kalau yang tadi, yang pada putaran lambat, di sini muternya rotor itu masih lambat. Gitu. Jadi dengan putaran rotor coil yang lambat, itu menghasilkan tegangan 14 volt karena magnetnya di sini kuat disuplai langsung tanpa hambatan di sini. Nah, kalau pada saat putaran mesin sedang, itu putarannya semakin kencang, tapi kemagnetan di rotor coilnya itu dikurangi. Ketika kemagnetan di rotor coilnya itu dikurangi oleh resistor di sini, akhirnya tegangan yang keluar itu dia tidak berlebih. Nah, karena putarannya kencang, tapi magnetnya berkurang. Berarti sama saja dengan magnetnya kuat, tapi putarannya lambat. Yaitu pada saat putaran mesin sedang. Kemudian pada saat putaran mesin tinggi, karena ini putarannya sudah sangat tinggi sekali, akhirnya tegangan yang dikeluarkan oleh stator coil di sini akan semakin besar. Karena semakin besar, akhirnya kemagnetan yang berada di voltage regulator di sini dia akan semakin kuat magnetnya. Akhirnya PL0 akan berhubungan dengan PL2. Nah, ketika ini berhubungan, maka pada saat putaran mesin tinggi, ini sekitar mungkin 7.000 atau 8.000 bahkan 9.000 RPM, itu sistem pengisiannya akan kemagnetan di rotor coilnya di sini akan dihentikan karena kalau ini tetap diisi akan menyebabkan yang namanya overcharge atau overcharger atau kelebihan tegangan. Oleh sebab itu, positif dari baterai dari kunci kontak masuk ke IG sini melewati resistor terus dihubungkan ke PL0 ketemu dengan PL2 yang mana PL2 itu adalah tegangannya negatif. Loh, pertanyaannya kenapa kok tidak konslet? Kan ini positif ketemu dengan negatif harusnya konslet. Itu tidak konslet karena di sini ada R-nya ini, ada hambatannya di sini. Berarti positif sama negatifnya akan ketemu di resistornya ini. Oh, berarti kalau ada pertanyaan, kalau yang bertipe konvensional seperti ini, yang model platina, itu pada saat putaran mesin tinggi terus, berarti akhirnya tidak ngisi. Betul. Jadi, ketika saat pada putaran mesin tinggi terus digeber antara 8.000-9.000 RPM, itu mesin tidak akan mengisi atau akinya itu tidak akan terisi oleh alternator. Oleh sebab itu, kekurangannya dari regulator mekanis ini yang konvensional ini sangat bisa dikatakan sangat banyak di putaran mesin tinggi. Itu ya, makanya dikembangkan di sistem pengisian yang tinggi. Itu ya. Oke, terus berikutnya, oh sudah habis. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mungkin kalau teman-teman nanti masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab kalau saya bisa. Sekali lagi kalau teman-teman mau nonton di video perbaikan mobil akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Video yang berikutnya akan saya bahas mengenai cara pemeriksaan komponen pengisiannya di sini. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.